Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, mari sama-sama kita lanjutkan pendidikan khusus profesi advokat kita hari ini dengan judul Teknik Wawancara Klien. Adapun judul ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Gading Martua Habonaran Daulay SHMH, di mana beliau merupakan Ketua DPC Pradi Padang Lawas Raya. Langsung saja menghemat waktu, kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Walaupun ini jamnya ini jam-jam ngantuk ya. Jadi hari ini saya masih dipercaya oleh PKPA Perjuangan ini untuk memberi materi tentang teknik wawancara dengan klien, yang merupakan materi yang sangat khusus dan khas di dunia advokat. Nah, jadi agar di antara kita ini tidak terjadi kekakuan gitu. Nah, kita ini diskusi. Kita ini berdiskusi. Jangan anggap saya ini yang paling pintar, tidak. Masalah manusia itu hanya satu. Bukan ada yang bodoh, tidak ada. Yang ada itu yang malas. Betul nggak? Manusia itu karena bodoh, karena malasnya, bukan karena dia bodoh. Nah, jadi ini pun diantara kita ini, kita manfaatkan ini ruang yang sedikit ini, waktu yang sedikit ini, kita berdiskusi, berinteraksi. Tidak usah sungkan-sungkan. Apabila ada nanti hal-hal yang perlu kita pertanyakan, kita diskusikan bersama. Oke? Bisa kira-kira? Ini kurang semangat ini. Jadi mau cari pengacara ini, kalau pengacara itu tidak riang gembira itu, itu nanti datang macam pengacara-pengacara yang kalian nampak di TV itu kan. Semua jadi susah, tidak tahu dia apa mau ngomongnya. ABC pun udah bersalahan, bersalah maaf ya semua. Nah, saya pikir kita mulai ya. Wah, jangan anggap pula karena dibilang semangat itu bukan menandakan Anda itu kembali mau jadi di ospek lagi, tidak. Tapi memang harus semangat. Nah, kenapa demikian? Ini Pradi, organisasi yang kita miliki. Organisasi yang memang betul-betul dunia advokat itu jelas. Kenapa saya demikian? Kalau Anda mau ke tempat lain, Anda tidak usah PKPA lagi, bisa jadi pengacara terus. Tinggal bayar saja, sudah jadi pengacara. Tapi kalau di Pradi tidak bisa. Anda harus mengikuti semua mekanismenya dari A sampai B dan sampai ke Z. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjadikan Anda itu adalah jadi advokat yang tangguh. Maaf cerita, rahasia Pradi ini adalah menciptakan advokat yang menang tanpa uang. Kalau menang pakai uang dan pakai jaringan, tidak usah jadi pengacara, bos. Maaf cerita, ada di televisi itu Rasman dengan jaringannya sampai ke istana. Untuk apa? Kalau Anda jadi pengacara harus punya jaringan dan harus punya uang baru bisa menang, maka berhenti jadi pengacara. Itu bukan pengacara. Nah, inilah yang ada di Pradi, yang harus saya kasih ilmunya ke saudara-saudara sekalian, agar saudara jadi advokat yang punya integritas. Maaf cerita, kalau ada uang 1 miliar supaya memenangkan sebuah perkara, kan begitu cerita. Anda kasih uang itu sama hakim dan para penegak hukum lain, berapa yang tinggal sama saudara? Paling banyak 10% lagi kan? Paling banyak 100 juta lagi. Itulah advokat yang gak punya otak. Kenapa banyak advokat Pradi ini kaya-kaya? Apalagi di Medan ini. Kaya-kaya, asalkan Pradi kita.
Kenapa mereka kaya-kaya? Karena pakai otak, bukan pakai makelar. Ada uang 1 M, kalau pakai otak, uang itu menjadi milik kita loh. Tapi kalau pakai dengkul, yang 1 miliar itu milik orang lain. Dan juga dosanya sama Anda. Belum lagi Anda kalau ketahuan KPK, selesai, dunia akhirat kan? Hancur semua. Nah, itulah tujuan di Pradi ini, supaya Anda bersemangat bahwasanya kita mau menciptakan itu advokat bisa menyelesaikan pertarungan perkara di meja hijau tanpa uang. Karena kenapa? Kalau semua pakai uang, mau bagaimana Anda membela orang yang nggak punya uang? Cerita saya ini bagi saudara itu masih adalah cerita biasa. Kenapa? Karena belum terjadi pada diri Anda. Kalau sempat perkara itu terjadi pada diri Anda masing-masing, Anda ditangkap polisi tanpa ada hal yang jelas, maka Anda rasakan betapa kejinya itu. Di situ akan Anda rasakan, kenapa saya bodoh belajar hukum itu. Ingat pesan saya sebelum kita mulai materinya, hari ini hukum itu bukan lagi seperti hal yang biasa loh. Hukum itu sudah seperti malaikat maut, tidak milih orang lagi. Kemana dia suka? Tak. Kemana dia suka? Tak. Nah, hati-hati. Siapa yang gagal belajar hukum untuk ke depan, maka dialah yang paling merugi di masa depan juga. Camkan yang saya sampaikan ini, kalau Anda menjadikan dunia advokat ini adalah hanya sebagai embel-embel doang, maka Anda salah dan salah betul. Ingat, saya ini mulai dari tamat kuliah S1, SH, saya tidak pernah berpikir di benak saya untuk jadi jaksa ataupun jadi polisi ataupun jadi hakim. Ketika saya jadi advokat, saya tidak pernah kepikiran untuk kerja yang lain. Saya tidak pernah mau cari jadi jaksa, saya nggak pernah jadi hakim, dan saya tidak pernah jadi polisi. Kenapa demikian? Karena bagi orang bodohnya, advokat ini bukan ada apa-apanya. Tapi kalau orang yang punya otak, advokat inilah ruang yang paling betul, profesi yang sangat mulia dan memang yang harus memang diperjuangkan. Kenapa? Kalau Anda jadi advokat, kegunaan utamanya tahu untuk siapa? Tahu nggak kira-kira? Untuk diri sendiri. Ingat, jangan pikirkan Anda mau jadi advokat untuk menjual ke orang lain atau konvensional. Tidak, itu salah. Tapi untuk diri sendiri. Oke, mudah-mudahan Anda semangat. Walaupun ini siang ini mengundang tidur ini sangat luar biasa. Saya yakin mudah-mudahan Anda semua tetap juga semangat karena kita saling diskusi ini. Oke? Nah, ini teknik wawancara dengan klien. Kemana ini diarahkan? Ke sini atau ke sana? Oh, ke sini. Oh gitu ya. Macam mana lah? Saya agak gaptek soalnya, ya kan. Nah ini. Ini kalau saya sampaikan semua ini tentang definisi ini, semua Anda sudah pahami. Mulai Anda sekolah SMP, saya pikir Anda sudah belajar tentang pengertian, apalagi kalau bahasa Indonesia. Kalau Anda sudah belajar bahasa Indonesia, semua di situ. Kenapa demikian? Dalam bahasa Indonesia kan ada wawancara. Nah, wawancara ini jelas, boleh dilihat. Nah, tujuan wawancara itu adalah menggali informasi untuk kita. Persoalannya wawancara yang dimaksudkan di sini adalah wawancara menggali informasi yang sangat penting. Tujuan adalah perkara kasus, case-nya. Nah, kalau pada konteksnya, supaya Anda supaya gampang sekali tentang teknik wawancara ini, karena saya biasanya
dimulai dari belakang baru dihabisi dari depan, kan begitu. Nah, teknik wawancara ini ada rumusnya satu. Dan ini sudah Anda ketahui dari dahulunya. Rumusnya adalah 5W 1H. Tapi karena barangnya ini barang lama dan juga pemikiran kita ini adalah ini sudah ditahu dari dulu gitu. Nah, ini yang sangat penting yang perlu Anda harus pahami. Kira-kira siapa yang paham 5W 1H itu? Ini hampir gagal kalian semua ini. Kalau teknik wawancara nanti diubah, langsung ada wawancara, gagal semua. Pertama, advokat itu tidak pernah diam, bos. Yang kedua, advokat itu tidak pernah jadi pendengar budiman. Ingat itu. Kalau advokat itu pendiam, pendengar budiman, maka dia bukan pengacara. Tapi apa? Saya juga nggak paham kalau udah begitu. Apa jadi penonton bayaran itu gitu. Nah, ingat ini, yang satu ini perlu kalian ingat. Kenapa begitu? Karena saya pengacara, karena saya juga ketua peradi, dan juga sudah hidup di dahulunya. Waktu zaman dahulunya peradi itu adalah masih single bar. Waktu dulu peradi itu advokat itu cuma satu, tidak seperti hari ini. Tahu informasinya kan hari ini kan? Nah, kalau saya dahulu PKPA, kami dulu satu angkatan dulu PKPA, waktu itu masih di Dharma Agung dulu. Karena di Sumut ini hanya sedikit tempat PKPA itu. Nah, beruntung kita sekarang PKPA Perjuangan sudah ada, menambah akses bagi seluruh yang ingin jadi pengacara. Nah, kalau PKPA dulu tidak ada yang diam seperti ini. Kenapa ini harus saya cercah kalian ini? Karena kalian adik-adikan saya. Karena kalian sudah mau masuk jadi peradi, berarti kita akan jadi satu keluarga. Kalau Anda sudah masuk peradi, kita adalah keluarga, bos. Kan itu? Memang bukan saudara tapi saudara kan, bukan saudara tapi saudara kan begitu. Nah, tapi kalau saudara-saudara ini masih di PKPA, ini sudah kita diam-diaman aja, wah bahaya ini. Dalam artian interaksinya kita supaya saudara paham. Jadi advokat besok atau lusa dengan posisi saudara sekarang yang Anda pertahankan pendiam, nonsen, bos. Tidak ada itu. Kenapa demikian? Apabila Anda diberikan pengharapan untuk memperjuangkan keadilan orang, bagaimana Anda kalau slow saja, diam saja? Apa yang harus Anda berbuat? Nah, kan begitu. Nah, itu bukan mau saya apakan, cuma memberi saran supaya saudara memahami jadi advokat itu ngapain. Nah, sebuah hal apabila Anda tidak kenali dan tidak pahami lebih dalam, maka itu tidak akan menimbulkan rasa cinta dan sayang. Nah, karena kenapa? Ini akan saya babat habis karena saya diberikan teknik wawancara dengan klien. Mulai dari dunia advokatnya harus saya sampaikan bagaimana sesungguhnya advokat itu, apa itu peradi itu. Pertanyaan saya, apa itu peradi? Organisasi advokat. Organisasi advokat. Apa landasan hukum advokat di Indonesia? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Siapa ketua peradi? Oto Hasibuan.
Sebelumnya ada nggak di benak saudara ini? Nah, dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, apa tugas advokat itu? Ayo. Apakah macam Hotman Paris bergoyang, macam mana? Atau Rasman yang macam mana? Menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan, satu. Nah, jadi kalau Anda belum paham yang mau Anda pijak itu, maka Anda akan tidak menimbulkan cinta. Jadi rasa sayang ke dunia advokat itu, peradi itu belum ada. Jadi yang saya maksudkan, mari kita bersama-sama supaya kita pahami. Anda mau jadi polisi tapi Anda nggak tahu Anda itu polisi apa enggak. Hari ini Anda mau masuk PKPA, berarti Anda kan sudah mau memahami, Anda mau ingin jadi advokat ya? Ada nggak yang di luar ini yang nggak mau ingin advokat? Siapa tahu ada yang mau cari ilmu. Nggak ada masalah, nggak salah. Nah, persoalannya apa? Kalau peradi ini kita tidak kenali dengan hati, maka Anda akan tidak menimbulkan rasa cinta. Kalau Anda tidak menimbulkan rasa cinta, berarti Anda akan menimbulkan rasa malas. Kalau sudah timbul rasa malas, maka Anda lah yang paling bodoh. Yakin nggak? Baca buku nggak mau? Pasti. Kalau sudah malas, kan begitu. Nah, ini yang saya kasihnya adalah untuk menggugah kita semua agar advokat ini adalah advokat yang akan lahir itu. Seandainya kalian nanti dilantik atau lulus ujian, maka kalian itu yang terlahir itu adalah sebagai advokat yang punya integritas, yang sudah punya bebet dan bobot. Saya menginginkan semua rekan-rekan itu jadi advokat itu bisa menangkan perkara tanpa uang. Maaf cerita nih, kalau ada nanti direkam ini kayaknya. Kalau kita perkara menang tanpa uang, ada uang kalian itu, disitulah kaya advokat itu, bos. Kalau ada orang besar loh, punya uang, dia nggak mau tahu, bantu saya agar saya menang. Dia nggak mau tahu itu bagaimana kita cara memenangkan dia, mau bagaimana dia menang, pokoknya yang penting menang. Dikasihnya uang itu 10 miliar. Terus Anda mau ngapain coba? Kalau jadi maklar, yakinlah yang tinggal pasti cuma 10%, bos. Itu pun sudah susah itu. Nah, tapi kalau pakai disiplin ilmu, ada ilmunya, apa yang akan terjadi? Yang 10 miliar itu punya saudara, bos. Makanya kenapa orang tiba-tiba advokat itu kaya, tiba-tiba kaya. Bukan karena maklarnya. Kalau jadi maklar itu yang kaya bukan advokatnya, bos. Yang mau disogok itu yang kaya. Nah, ini catatannya ya. Mungkin kira-kira dipahami lah kan. Nah, yang saya sampaikan tadi itu 5W1H itu perlu dipahami untuk memahaminya. Yang kedua, sudah punya itu, dibuat resume namanya. Resume, kira-kira resume paham nggak kita? Setelah kita pahami tadi pakai rumus 5W1H, maka kita harus membuat resumenya. Agar apa? Agar ada materi tentang perkara itu. Nah, itulah tujuannya, agar dapat supaya saudara tentang menganalisa sebuah perkara itu tidak lari.
ada kejelasan perkara yang mau Anda maksudkan itu supaya tidak lari. Kenapa pakai 5W1H itu? Jangan Anda sok-sokan karena sudah advokat besok, nulis pun nggak mau kan? Oh itu salah itu. Karena pengacara kita cerita ini kawan ini yang mau jadi klien kita, oke, aman, oke, gampang, nah, gitu-gitu doang. Jangan, supaya nanti kita nggak malu di depan. Kenapa? Akan ada lagi tindakan-tindakan lanjutan yang mau kita berbuat. Mau apa kasus dia itu? Mau PMH kah? Mau wan prestasi kah? Mau apa mau kita tuju? Nah, itu penting. Oke? Nah, jadi ini berhubunglah sama yang saya sampaikan, advokat dengan klien itu. Nah, persoalannya itu harus sudah kita persiapkan. Makanya kita persiapkan itu pakai rumus tadi. Tujuannya agar Anda tidak hilang arah. Oke, lanjut ya. Nah ini advokat, pelayanan, litigasi dan non litigasi. Nah kembali kita tadi undang-undang advokat itu, karena belum selesai kita. Advokat itu apa tugasnya? Membela perkara. Ada nggak yang lain? Jadi undang-undang advokat itu, tugas fungsinya advokat itu apa? Pemberi jasa bantuan hukum. Ingat itu, pemberi jasa bantuan hukum. Kalau yang rekan sampaikan tadi tentang penegakan keadilan ya kan, tidak hanya advokat bisa menegakkan keadilan, bisa kan? Tapi memberi jasa bantuan hukum, siapa ya coba yang bisa? Hanya advokat. Kalau polisi, jaksa dan hakim adalah tujuan mereka apa? Penegakan hukum. Nah, oke, saya bisa dipahami kira-kira? Bisa kan? Nah. Advokat adalah seorang pemberi jasa bantuan hukum. Nah, supaya ini jangan ragu-ragu. Memang ini suasananya ini suasana siang ini. Kalau ada yang puasa, begitu besar tantangannya kan gitu. Kalau yang nggak puasa, tahulah kita. Kalau sudah merokok tadi 1 batang 2 batang masuk ke sini, wih, mata itu pun meleleh ya kan. Nah, tapi ini tantangan untuk kita supaya diskusinya kita ini semakin itu biasa lah itu. Kalau Anda mau jadi orang besar kan semua masalahnya pasti besar kan. Kalau orang kecil kan pasti kecil-kecil aja. Ya, karena jadi mau advokat itu jadi orang besar. Iya kan? Nah, supaya Anda pahami kenapa advokat itu pemberi jasa bantuan hukum. Supaya Anda paham, advokat itu memberi jasa bantuan hukum itu bukan hanya di kepolisian, bukan hanya di kejaksaan, bukan hanya di kehakiman, bukan hanya di perkara. Nah, supaya Anda pahami, ada litigasi dan non litigasi. Jadi kalau ada yang mau cerai cewek-cewek itu, Anda damaikan, nggak sampai ke pengadilan, itu masuk tugas advokat itu, ya kan? Nah, tapi kalau karena masih bercinta orang itu, berantem, nggak usah damaikan, nggak apa-apa itu. Nanti kau pikir pula, oh aku advokat harus kuberi jasa bantuan hukum ini supaya berdamai orang ini kan gitu. Nanti nggak usah, kalau yang itu nggak usah. Nah, litigasi dan non litigasi.
Pertanyaannya, ini saya bukan mau kasih challenge sama kalian, tapi hanya mengingatkan saja, litigasi apa? Di dalam pengadilan. Gimana? Ya, di dalam pengadilan. Di dalam pengadilan. Non litigasi apa? Di luar pengadilan. Nah, Adinda ini singkat-singkat aja dibuatnya. Kalau litigasi penyelesaian perkara dalam proses peradilan, non litigasi penyelesaian perkara di luar peradilan. Nah, apa contoh litigasi? Ayo, nggak usah malu-malu. Kalau malu-malu nggak ada ilmunya itu. Yakinlah saudara. Ingat ya, di dunia ini yang mau dipertimbangkan itu hanya satu orang loh, yang pemberani. Oh ya, silakan Pak. Gugatan perkara perdata contohnya nomor 1 tahun 2003 tentang perbuatan melawan hukum. Wah, itu betul kali ini, lengkap. Nah, itu litigasi. Tapi Bapak ini masih dalam hal konteks perkara perdata. Nah, litigasi itu ada perkara perdata, pidana, tun, tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, agama, perburuan industrial, peradilan perikanan. Anda paham gak itu? Nah, itu adalah semua namanya litigasi. Kenapa begitu? Harus melalui proses yang disediakan oleh negara. Nah, ingat itu. Non litigasi. Nah, contohnya apa? Mediasi. Non litigasi. Ya, silakan Pak. Contohnya musyawarah untuk mencapai mufakat tentang penyelesaian sesuatu permasalahan tanpa melalui jalur pengadilan. Boleh. Ada nggak lagi? Ini hukum, bos. Biar Anda paham, hukum itu tidak diam, bos. Hukum itu dinamis, bukan pasif. Jadi apa yang ada di hatimu itu jangan diamkan. Nanti keluar kita dari sini, karena ini pula terakhir ya kan. Nanti nggak ketemu lagi kau sama aku. Karena kalau saya ini, ya macam mana lah. Kita ini jadi tutor ini, ketua pradi, karena mulai dari awal, dari nol sampai nggak ujung itu di dunia advokat terus kita pahami gimana dunia advokat itu mulai dari awal. Saya sudah pahami macam Anda ini dulu belajar, banyakan diam, nggak ada gunanya, bos. Nah, saya pahami, belajar macam mana ya, ini kok lama ini waktu ini tutor ini ngasih materi ini kan gitu. Kita ini mau keluar ini tahu nggak ini udah siang kan gitu. Nah, itu semua adalah hal yang membuat Anda menjadi pemalas dan yang merugi kita. Nah, itu yang penting yang perlu saya tekankan sama saudara, supaya saudara-saudara pahami. Tujuan Anda kan cari uang nggak? Butuh uang nggak? Butuh kan? Kalau sempat nggak jawab nggak butuh, wah bahaya lah itu. Ya kalau yang nggak jawab dia nggak butuh, nggak tahu lagi aku butuh apa itu kan gitu. Nah, advokat itu ciptakan uang itu pakai otaknya, pakai ilmunya. Supaya Anda paham, ada sebuah peraturan perundang-undangan, kajiannya dari siapa? Dari orang hukum, praktisi, akademisi. Ada sebuah kebijakan seorang bupati, gubernur. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Diuji publik, analisa yuridisnya. Siapa yang dicari? Yang paham hukum. Gratis enggak itu? Enggak, bayar. Mahal, bos. Saya itu lebih hebat dari kita? Oh no.
Salah, tidak ada uangnya itu. Saya berani menantang sama hakim itu, sama jaksa itu, sama polisi itu. Tidak ada uangnya itu. Kok kaya dia? Oh, ada apa? Kenapa begitu? Undang-undang kasih mereka ada gaji, ada penetapannya, ada ukuran, terukur. Advokat ada ukuran nggak? Nggak ada. Coba baca undang-undang advokat itu, dijelaskan di situ tentang honorarium seorang advokat. Yang tentukan siapa? Pengacara dengan klien. Coba bayangkan, berarti kan tidak terbatasi uang itu. Nah, tapi ciptakan uang ini pakai apa? Pakai dengkul? Enggak. Pakai otak. Karena Anda nggak bahas itu. Satu kajian hukum, kalau Anda tidak bahas, Anda yang rugi. Pertanyaan saya, kenapa saya bilang Anda rugi? Sekarang, surat rumah orang tua saudara, itu apa suratnya? Saya tanya. Siapa yang tahu surat rumahnya? Ya, apa suratnya, kepemilikannya? Camat. Camat. Yang lain ada nggak? SHM. Yang lain nggak ditanya bosnya. Itulah yang saya sampaikan tadi itu. Karena Anda nggak pahami betapa pentingnya hukum itu. Hal yang sekecil sederhana pun Anda lupa tentang rumah saudara. Kenapa begitu? Karena Anda nggak pahami apa tataran kepentingan tentang undang-undang pertanahan itu. Tataran dia yang paling tinggi apa? Anda lupa kan? Padahal itu dipelajari di S1. Undang-undang pokok agraria nomor berapa itu? Nah, itu. Pasalnya saya lupa. Tataran yang tinggi terhadap persoalan tanah, pertama, paling bawah. Anda paham nggak surat di bawah tangan namanya? Ditandatangani oleh kepala desa. Itu yang paling bawah. Itu ada nggak surat rumahnya masih pakai itu? Ada? Ada di kampung. Di kampung. Itu warning. Bahaya itu. Tidak ada kekuatan hukumnya apapun. Kenapa begitu? Coba bawa ke bank. Apa mau mereka? Nggak mau. Itu warningnya. Yang kedua apa? Yang dibilang bos ini, surat camat atau garis miring PPAT. Biasanya kalau camat sekarang pakai namanya PHGR. Kalau dulu masih juga akta jual beli AJB. Tapi sekarang camat pakai PHGR namanya, notaris pakai akta jual beli. Bayangkan, itu masih nomor 2, bos. Bisa nggak Anda digugat orang kalah? Masih bisa kan? Yang ketiga, teratas. Ini mulai ke atas ini kita. Karena saya mau ambilnya dari bawah tadi ya. Nah, apa SHM? SHM ini sudah titik aman, tapi tidak aman-aman kali. Hanya titik aman. Kalau Anda tanya, aman-aman nggak? Aman-aman kali nggak? Nggak. Nah, yang selanjutnya apa? Yang kedua, nomor 2 dia teratas, apa? Kalau SHM, HGU, dan SHGB itu sama tarafnya. Yang nomor 2 apa? Putusan pengadilan. Kalau Anda sudah punya tanah, sudah dieksekusi putusan pengadilan, itu tinggal rokok-rokok aja lah. Lawan itu tidak ada semua itu. Silahkan datang sini, datang sini. Nah itu. Tapi kalau Anda mau paling nyaman di negara ini apa? Putusan lelang namanya. Itu off the top-nya kalau mau kepemilikan.
Coba bayangkan, kenapa kalau KPK melelang, dikasih waktu melelang itu adalah 30 hari. Tidak sampai 30 hari, masih 2 hari sudah habis lelangan KPK itu. Kenapa? Lari sekali. Karena yang belinya yang paham hukum semua. Dibelinya pelari koruptor itu. Kalau sudah beli pakai lelangan KPK itu udah selesai. Tidak ada lagi itu. Dibelinya rumah koruptor itu tapi lelang KPK itu, maka selesai, aman tentram dia hidup di negara ini. Takkan ada lawan dia yang menggugat-gugat dia. Kenapa begitu? Pelelangan negara itu dilaksanakan oleh negara, pelaksananya juga negara. Ya, yang ngambil KPK, yang melelang namanya pelelangan negara. Itulah sekarang Kemenkeu itu kan, lingkaran setan itu sekarang. Nah, kan itu. Nah, itu dia. Itu tataran yang saya maksudkan tadi supaya Anda pahami litigasi non litigasi. Oke, kira-kira paham ya sampai sini? Paham nggak? Ini itu hal yang kecil. Mudah-mudahan Anda bisa memperbesar tadi cara pikir kita sebagai orang hukum itu. Hukum itu sebetulnya ada di samping Anda semua, di kehidupan Anda semua, tapi Anda belum pahami. Kalau Anda sudah pahami nanti, maka tidak ada yang berat. Nah, itu ya. Nah, lagi nanti kita buka-buka lagi, nanti bisa nanti tuh bolak-balik lagi, bolak-balik ya kan. Nah, ini tujuannya. Ini kan sudah tadi kita terus, makanya kita sekali pasang itu dapat semua. Kenapa begitu? Tujuan wawancara itu mengetahui tentang masalah hukum atau persoalan klien itu. Sudah jelas saya sampaikan tadi, tujuannya yang 5W1H itu apa? Untuk mengidentifikasi masalah yang dialami seorang klien kita itu, calon klien itu. Baru nanti bisa kita memberikan advice, penilaian kepada orang tersebut harus ngapain gitu. Contoh, ada laki-laki yang disakiti hati oleh perempuan, istrinya. Ini yang sakit hati laki-laki nih, karena memang zaman hari ini perempuan saja ini yang lebih parah dari laki-laki ya kan. Nah, laki-laki ini tersakiti, datang dia ke kita, saya sudah tidak mau dengan istri saya, mau bagaimana saya Pak pengacara agar saya ini bisa putus dengan dia, menyelesaikan tali perikatan kawin ini dengan dia. Bantu saya, karena istri saya telah selingkuh dengan polisi itu kan gitu. Contoh, ini contoh kan gitu. Bantu saya Pak pengacara. Seperti apa saya? Ya, kenapa rupanya? Ya, kalau nanti saya salah-salah langkah, nanti saya ditagih uang lagi sama istri saya itu. Nah, inilah perlu lagi. Kita harus menjelaskan ke dia, menyelesaikan cara penyelesaiannya bagaimana. Karena si laki-laki ini pasti, kalau Anda di beragama Kristen, kalau laki-laki yang menggugat, pasti si perempuan meminta uang. Sama juga di Islam, kalau si laki-laki yang menceraikan, si perempuan juga minta uang. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi ini supaya klien kita, si laki-laki tadi itu, hilang tanggung jawab dari uang yang itu? Mau bagaimana coba? Nah, itulah identifikasi yang dipergunakan tadi, pentingnya 5W1H itu. Supaya kita bisa memberi advice ke dia, menyelesaikan perkara dia. Nah, itu. Yang ketiga, udah tadi, advice hukum. Karena sudah kita kasih nasihat, apa jadi atau tidak kita yang nangani perkara itu, di situ eksekusinya. Supaya kita paham, oh nggak usah nulis lah, nanti menulis. Nah, ada, saya tengok apanya, spidolnya ya. Nah, supaya saudara paham, klien itu
kita kasih menerangkan klien itu jadi apa enggak berdasarkan apa yang kita sampaikan ke dia. Saya sudah alami jadi kuasa hukumnya koruptor, sudah jadi kuasa hukumnya di MK, sudah yang disakiti, sudah yang dikasuskan pun sudah, dan saya sendiri dilaporkan sudah, dan itu semua sudah saya bisa keluar dari di situ semua. Kebanyakan kawan-kawan advokat sekarang, ketika dia yang dilaporkan, ini yang menjadi mentok sekarang. Ketika yang dia di LP-kan orang, dia nggak tahu melakukan apa. Kalau nggak percaya, banyak berita. Baca nggak berita Rasman yang dilaporkan Hotman Paris? Minta damai dia kan? Nah itulah. Ini sempat menjatuhkan marwah kita. Kalau Anda besok juga gagal seperti itu, Anda advokat dilaporkan orang, umat melewek juga, bantulah, janganlah begitu, nggak bisa. Nah, itulah yang perlu dipahami saudara-saudara, pentingnya dunia advokat itu. Apalagi besok Anda punya saudara, masih punya orang tua, siapa tahu orang tua kalian PNS, siapa tahu abang kalian, kakak kalian PNS, pengusaha, terjerat hukum. Anda pengacara tapi tidak tahu apa-apa. Bahaya bos. Malunya setengah ampun. Kenapa saya bilang demikian? Hari ini perkara akan terus-terusan, bukan makin berkurang. Orang persoalan antara konflik sosial itu bukan berkurang. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari bertambah. Siapa orangnya tidak tahu. Besok kawan ini, besok kawan ini, besok bapak ini, tidak ada kita yang tahu itu. Makanya saya sampaikan hukum itu sekarang sudah seperti malaikat maut, tak pilih orang. Maaf cerita, Adinda ini besok nggak tahu dia apa salah dia. Slow aja dia. Pada datang polisi ke rumahnya, ditangkap. Apa pak, saya nggak salah. Udah, tahulah polisi kan. Udah di kantor aja. Udah nyampe kantor, selesai kita. Masuk ke sel kan. Nah. Itu lupa saudara apa? Di KUHAP itu semua. Ingat kembali KUHAP. Karena ini penting untuk kepentingan pribadi. Yang kedua apa? Macam bapak ini perlu menjaga pertahanan aset. Siapa tahu ada aset-aset bapak-bapak ya kan? Pertahanannya itu seperti apa? Sepanjang apa bisa mempertahankan itu? Kalau besoknya saudara-saudara Adinda ini jadi pengacara cerai, malu kita ketemu itu wah. Kalau pengacara cerai itu nggak usah ada pengacaranya cerai itu. Yakin nggak? Iya. Karena nggak tahu masyarakat itu bos. Sempat pintar masyarakat. Kalau dia mau cerai nggak akan mau jadi bawa pengacara. Kenapa begitu? Undang-undang tentang perkawinan menjelaskan kalau ada sudah yang nggak mau, untuk yang semua agama selain Islam, kalau salah satu tidak mau, hakim tidak bisa berbuat apa, pasti putuskan cerai. Nggak usah top kali kau perasaanmu di PA itu. Nah, dalam kompilasi hukum Islam apa? Kalau salah satu tidak menginginkan lagi, hakim tak akan bisa berbuat apa. Sebagus apapun kau buat itu apa, rekonvensi, eksepsi, apa segala macam, tidak ada itu. Pasti hakimnya menjatuhkan talak raj'i, sudah cerai. Jangan pula udah kau pakai jas macam apa nih kan? Kerjaan pun PA. Kawan ini kan gitu. Nah, boleh nggak kita pegang PA itu? Boleh. Bukan nggak boleh, tapi maksudnya jangan fokus, jangan pula nanti
spesialis cerai kan gitu. Iya. Adinda ini kan baik. Sekarang Kota Medan loh, PA itu, PA Lubuk Pakam sama PA Medan, padat pengacara kan. Lebih rame macam di Pelajar ya, apalagi di PA Lubuk Pakam. Oh mak, dari A sama pengacara itu padat. Ujung-ujungnya nggak dapat bayar, ya udah janda itu aja lah sama kita, katanya kan gitu. Ya. Nggak, itu cuma apanya biar intermezzo aja. Kalau kita cerita nanti dunia buruknya pengacara itu makin lucu nanti. Nah. Oke, kira-kira dapat dipahami kan? Nah, kalau tempat wawancara itu tergantung kita pilihannya di mana. Yang penting jangan di tempat aneh-aneh. Jangan pula kau bawa ke KTV. Kalau sempat di KTV wawancara dengan klien, bahaya bos, tak jadi wawancara itu. Ya kan? Nah. Ketawa juga kan. Nah, kantor advokat, kantor klien pun juga cocok. Diundangnya ke rumahnya pun cocok. Nah, kantor polisi itu kenapa perlu wawancara kantor polisi? Karena ada calon klien kita sudah dijadikan tersangka dan sudah ditahan. Cuma akses yang kita dapatkan hanya di dalam ruangan tahanan. Nah, ada juga dibuat bang, tapi ini nggak ada KTV-nya. Hotel itu mah biasanya di lobi, kan gitu, di kafe, tempat rame kan gitu. Nah, ya. Di mana yang cocok lah? Nah, pada intinya, ya kalau memang kliennya minta di KTV, apa boleh buat. Persoalannya eksekusinya hati-hati kan. Apalagi sekarang Satpol PP merajalela kan. Nah, cuma itu aja palingan kan gitu. Nah, jadi dunia advokat ini tak seindah yang kalian bayangkan. Tak sesempurna yang kalian inginkan. Kalau nggak ada ilmu, ingatlah itu. Kalau nggak punya otak, seperti itulah, hancur hukum itu. Pertanyaannya, masih ada nggak yang belum pernah ke pengadilan kita ini? Semua fakultas hukum ini kan? Iya kan? Nanti siapa tahu ada kedokteran gitu. Kira-kira yang belum pernah ke pengadilan siapa? Nah, kalau anak kedokteran, apalagi dia sedang koas, kita sering temunya di mana? Di rumah sakit. Tapi kalau anak hukum sudah nyusul, seringnya kita ketemunya di mana? Kafe, tempat nongkrong. Ya enggak? Jadi kita agak lari-larinya ada sedikit nyebrang kan gitu. Kenapa demikian? Inilah yang kita nggak pahami betapa pentingnya hukum itu. Makanya karena Anda belum kenal, Anda tidak menimbulkan rasa sayang. Kenapa saya sampaikan? Tidak ada rasa sayang kecintaan terhadap hukum dan dunia advokat itu. Masa Adinda siapa namanya? Rahmadiansyah. Dia sudah nyusun judul. Kan gitu. Bentar lagi mau yudisium. Tapi mainnya ke kafe. Kenapa dokter harus koas dia itu harus di rumah sakit? Iya, karena yang harus nunjang provisi di dia itu kan. Ruang lingkup dia di situ.
Kenapa kita jarang main ke pengadilan? Karena tempat praktek kita di pengadilan itu sudah pasti. Kenapa kita jarang ke situ? Belum lagi kita perjelas siapa ketua Mahkamah Agung sekarang. Nah, inilah hal yang penting yang memang kita lupakan selama ini. Jangan dilupakan lagi ya. Yang rugi Anda nanti. Nah, kenapa begitu? Selama ini karena Anda nggak pahami apa pentingnya hukum. Jadi bagi Anda itu kuliah, apa itu hukum kita nggak tahu sebetulnya apa. Nah, mendiam pula orang ini nanti, wah kalau ke situ bahasannya macam merasa bersalah, aku nampak semua. Nah, yang di Zoom masih ada orang ya? Oh masih. Oh masih. Nah, coba dilihat lagi. Ini persiapan sebelum wawancara. Jadi ini penting. Persiapannya itu adalah pengetahuan tentang hukum. Jadi kalau Anda pengetahuan tentang pertanian, jangan dibawa. Bahaya. Kenapa saya sampaikan? Kajian yang saya sampaikan ini, pelajaran yang kita pahami hari ini, yang mau kita ulas ini tentang teknik wawancara dengan klien, ini adalah ujung tombak seluruhnya. Yang Anda pelajari tadi itu tata usaha negara ya tadi ya. Usaha negara, ini ilmunya itu. Eksekusinya siapa? Ini teknik wawancara. Nah, teknik wawancara ini bisa nggak berjalan dengan sebetulnya? Tidak. Kalau Anda nggak punya tahu mulai dari apa, mulai dari A sampai Z. Anda tidak paham apa itu hukum, Anda tidak paham pengantar hukum itu apa, kenapa hukum itu ada di Indonesia ini, kapan adanya, sampai mana, siapa yang bawa, dan siapa yang melanjutkan, dan hari ini jadi apa. Kalau itu belum kita pahami, maka akan sulit. Polisi boleh langsung, ataupun dia mencari pengacara yang mungkin bisa membackup untuk urusan ini. Dengan pasal yang dikenakan mungkin one prestasi mungkin Pak, pastinya. Berarti ke polisi pergi dia? Mungkin di awal tuh Pak. Oh mungkin di awal polisi. Ada yang lain? Ya, silakan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Budi terhadap Tono terhadap masalah tersebut? Pertama, Budi harus melakukan somasi kepada Tono supaya dia mentaati perjanjian yang dibuatnya. Baik, yang pertama. Itu saja Pak. Kalau si Budi tidak mau mentaatin apa yang telah diperjanjikan, maka si Tono akan melakukan upaya hukum, yaitu dengan jalur ke pengadilan dengan gugatan one prestasi. Oh baik. Ada lagi? Itu yang perempuan dulu satu. Ini laki-laki terus bertanding. Bahaya nanti tompang tindih, tidak ada perempuannya. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Jangan takut. Somasi Pak. Somasi. Oh, singkat ya. Nah, ada lagi yang lain? Oke, ini kasih dulu ini sama macam ST12 ini. Di sini pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Budi terhadap Tono dalam hal penanganan hukum? Menurut saya di sini Budi harus, yang pertama dia lakukan adalah ini soal perjanjian, harus udah pasti ada kesepakatan bersama. Artinya ada yang namanya musyawarah, mufakat bersama. Dan masuk ke ranah hukum, kalau si Tononya tidak menggubris atau tak acuh, artinya si Budi ini bisa melakukan gugatan.
Gugatan itu bukan hanya poin prestasi, bisa juga masuk ke pidana. Kenapa ini udah masuk ke ranah tindak pidana penipuan? Kenapa? Karena si Tono itu tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya di luar dari janji-janji mereka. Itu aja, Pak. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Oh, oke. Mungkin si Budi bakal mencari pengacara untuk membuat kuasa, terus untuk mensomasi si Tono. Oh gitu ya. Iya. Oke. Yang lain ada lagi? Nanti nggak kebagian nanti nggak enak kita nih. Kalau saya Pak sih hanya bedanya di bagian apa Pak? Perbuatan melawan hukum Pak. Karena si Tono memakan uang si Budi 50% Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, baik. Sebetulnya ini enak bahasannya. Tapi sudah mulai mengenai lah sedikit-sedikit. Anda sudah mulai memahami kemana tatarannya mau pergi kan gitu. Nah, sungguh luar biasa. Sudah sedikit lagi Anda akan sedikit lagi Anda akan jadi pengacara hebat. Itu juga yang mau dipertaruhkan di lapangan nanti. Anda harus pahami, baru Anda bisa pergunakan namanya teknik wawancara dengan klien ini. Itu saja. Kalau ada saya salah, saya minta maaf. Pesan dari saya, kalau mau jadi orang besar, masalahnya besar. Demikian, billahi bisa bilhaq, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, enggak mau kalian semua. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2:30, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan materi dan juga arahan dan berbagai macam cerita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua nantinya. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.